cerdas kan? Saya baru nyimak kata-kata terakhir dari siapa namanya tadi? Rifa ya. Ya, Iya. itu aja sih. Saya sudah simak. Statement terakhirnya ada yang perlu ditanggapi? Bang Alek, noise Bang Alek, Bang Alek, Bang Alek, Bang Alek. Mohon maaf Bang, lagi di YouTube, ntar kena report YouTube-nya. Iya, ada yang mau ditanggapi dari statement Unirifa terakhir? Sepertinya dari pihak Islam ini lagi-lagi tidak memahami tentang konteks dari firman ilahi. Karena kenapa? Islam memakai logika cacat berpikir dalam memandang kitab suci umat Kristen. Dengan mengatakan bahwasanya Paulus menambahin ayat Alkitab, Paulus mengurangi ayat Alkitab, Paulus melebih-lebihi keinginan Tuhan. Paulus itu bukanlah seseorang nabi atau rasul yang bisa dipercaya omongannya, begitu ya. Itu semua kata-kata itu adalah pola cacat berpikir dari pihak Islam. Di dalam kekristenan tidak ada begitu. Itu pandangan mereka, kalian aja. Kenapa saya mengatakan demikian? Tentu kita berdiskusi itu tidak memakai pola cacat secara berpikir. Anda boleh mengkritisi isinya, tapi Anda jangan mengatakan, oh ini Paulus yang nambahkan. Konteksnya di sini adalah firman Allah itu atau firman Tuhan atau firman ilahi itu tertulis di dalam kitab suci. Berarti itu bersumber dari Tuhan, bukan dari manusia. Katanya celakalah orang-orang atau ahli kitab yang menulis kitab dengan tangannya. Lalu kalau bukan menulis dengan tangan manusia, lalu menjadi pertanyaan, lalu ditulis oleh siapa ini kitab suci ini? Itu kan cara-cara seperti itu adalah pandangan cara berpikir yang cacat permanen karena dicekoi oleh mungkin terminologi tertentu, doktrin tertentu. Makanya kata-kata itu keluar dengan sendiri yang mencerminkan bahwasannya pikirannya itu sesempit itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang Kristen itu tidak pernah memandang kitab suci orang lain itu adalah karangan manusia ataupun karangan seorang nabi. Tidak pernah. Karena mereka sudah menganggap, udah final, itu adalah wahyu dari Tuhan, wahyu dari sesembahannya. Buat apa lagi ketika memakai standar dia? Apakah boleh orang Kristen mengatakan, oh itu kan karangan nabi Anda, itu bukan wahyu dari sesembahan Anda, itu karangan aja. Meskipun ada tertulis di situ, inilah wahyu, inilah firman, inilah yang tertulis menurut wahyu dari Tuhan. Ya, orang idiot pun bisa menulis, hanya sekedar menulis kan bisa, hanya sekedar mengklaim bisa. Standar-standar yang kayak gitu di ruangan diskusi itu harus dihilangkan. Boleh Anda mengkritisi isinya, tapi jangan mengatakan bahwasanya oh Paulus yang ngarang ini, Paulus yang menambahkan ini. Itu tidak bisa. Mau sampai kapanpun Anda tidak akan mendapat pengetahuan dari arti dari diskusi dua beda keyakinan. Itu saja, silakan ditanggapi dulu. Di sini masih azan ya. Saya akan sholat setelah saya menjawab si menyesatkan ini ya. Tolong dibesarkan saya sedikit dulu, Bang. Alfi akan membawa data dukungan nanti ya, bentar ya. Kan dulu Bang Pet. Tentang dalil yang ditambah dan dikurangi gitu. Alfi bawa data dukungan. Saya mau kasih ayat Bang, tolong besarkan dulu Bang Petu ya, biar menceret ini jadi tahu dia. Bang Petu, saya sholat abis ini ya. Di sini udah azan, nanti kamat saya langsung sholat. Halo Bang Petu, Petu ada. Moderator yang di bawah bisa bantu besarin Unirifa. Bisa bantu kan besarkan saya dong. Saya mau kasih dalil dulu, data dulu. Siapapun Apaan moderator. sih Bang Mencer ngomong apa sih? Siapa bilang kitab kalian dikarang manusia? Lo baca kitab Lukas 1 ayat 1 lah. Kan karangan itu. Siapa bilang bahwa manusia, lah itu kan surat-surat Paulus, itu kan Paulus yang mengarang bebas surat dia itu. Dari mana kalian tahu kalau itu Roh Kudus, bukan roh iblis? Karena dalam kitab kalian bahkan iblis pun bisa menjadi terang gitu. Bagaimana parameternya? Oke, boleh saya jawab. Poin Anda dulu, sudah saya tangkap. Belum, saya belum selesai, belum. Besarkan dulu saya mau kasih data. Silakan. Hostnya mungkin lagi ini nih keluar ya. Host atau moderator? Kalian baca ini ya teman-teman ya.
Nih, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini perikopnya baca nih. Iya, Ini itu saya nabi tidak di pakai. luar Alkitab. Silakan. Diam dulu, saya lagi jelasin. Nanti Anda bantah. Ini saya lagi bahas menggunakan standarisasi kalian ya, standarisasi ke SKI, SKI Ya, Standar Kristen Indonesia ya, tidak pakai Iya. paradigma Islam. Nih, baca nih. Matius pasal 7 nomor 13. Perikopnya hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, Anda ngerti tidak term tentang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala? Mengerti dan paham sekali ya. Jadi yang di nabi luar palsu Bani Israel ini itu adalah pura-pura nabi jadi palsu. pengikut Yesus. Diam dulu. Nabi Iya, palsu iya. ini pura-pura mengikuti Yesus, pura-pura menjadi orang yang diutus Yesus, Iya, pura-pura pura-pura menjadi kenal bagian Yesus, dari kan? murid Yesus. Bukan pura-pura kenal Yesus. Kalau pura-pura kenal itu Oh. bukan menyesatkan, tapi pura-pura Kirain mengataskan begitu. Yesus, lalu mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan Yesus, tapi mengatakan itu dari ajaran Yesus. Itu serigala. Dia adalah penjahat sejak semula, begitu. pembunuh sejak semula. Dia adalah serigala. Dari mana saya bisa Iya, mengatakan ya. Paulus itu adalah serigala? Hah? Dari mana saya bisa mengatakan Paulus serigala? Ini Apa, Mbak? saya tunjukkan data secara nubuatan saja ya. Nih. Nih, saya kasih Anda secara nubuatan. Nah, nih. Paulus itu keturunan siapa? Anda tahu tidak siapa keturunan Paulus? Paulus itu keturunan Benyamin. Tidak perlu saya. Benyamin Mau adalah Paulus dari seperti surga, mau Paulus dari serigala. mana? Ya kalau Anda nggak ngerti dan nggak tahu, ya udah jangan diskusi sama saya, Bang. Sama saya ini diskusi dengan pengetahuan. Nah, coba lihat di sini. Silakan. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Tuh, Benyamin ini adalah nenek moyang Paulus, kata Paulus. Dia itu adalah serigalanya. Berdasarkan nubuatan kejadian. Kenapa? Kalian selalu menggunakan bahwa Nabi Ismail itu adalah keturunan keledai. Ketika kalian digunakan standar kalian mengatakan keturunan Ismail keledai, maka kalian juga punya gelar apa? Rasul kalian itu adalah serigala. Karena rasul kalian itu berasal dari Benyamin. Dari mana saya tahu kalau rasul kalian dari Benyamin? Paulus sendiri yang mengaku bahwa dia berasal dari Benyamin ya. Dia dari Benyamin. Nah, bentar. Nih ya. Jadi kita tuh enggak pakai asumsi liar. Bentar dulu, dia keturunan Benyamin ya. Nih. Mana tuh? Ada ini kitabnya nih. Ah, nih kitab Roma nih, ini surat dia lagi nih, ngaku-ngaku lagi nih, ini ngaku-ngaku doang nih, nggak tahu nih bapaknya, kita nggak tahu siapa nih. Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Tuh Benyamin dia. Nah, satu lagi. Apa itu, Mbak? Kita balik lagi ke Matius 7 tadi ya, kita lanjutkan bagaimana Yesus mengajarkan untuk supaya tidak tersesat, mengikuti penyesat ini yang adalah keturunan keturunan serigala nih. Satu dia serigala ya. Nah, loh mana tadi Matius 7? Bentar ya, mana tadi tuh? Mau Ya. Anda korek-korek gimana pun Alkitab, Loh, tetap tidak ada korek-korek? celahnya Anda. Loh, ini bukan masalah tetap atau enggak. Anda tetap akan jadi Kristen, Bang. Saya tahu itu. Saya pastikan Anda tuh tetap Kristen. Ini masalahnya adalah ketika Ya, kami silakan. berargumen, kami punya dasar. Kami bukan orang yang Ya, dasar sembarangan yang gitu salah, loh. silakan. Kok dasar yang salah? Kalau salah ya bantah lah nih. Ya. Iya. Lanjut lagi ayatnya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka nih. Ini ada orang ya. Yesus bilang nih, kalian bentar lagi ketemu nabi palsu loh. Nah, cara mengenalinya apa? Bukan berarti kalian imani dulu nabi palsu itu baru lihat buah perbuatannya. Bukan. Namanya ini peringatan. Peringatan itu kamu tahu nggak peringatan apa? Sedia payung dulu sebelum hujan. Enggak, bukan berarti pakai payung setelah hujan, bukan gitu, tapi payungnya udah ada sebelum hujan. Artinya ini, ada orang itu buah perbuatannya udah kelihatan ketika dia belum mengaku jadi rasul. Karena Yesus memberikan peringatan di sini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Paulus itu semak duri di awal, kok tiba-tiba punya buah yang baik? Karena Yesus bilang, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kata Yesus nih, ini kata Yesus, ditegaskan Yesus. Ini Yesus yang bilang loh. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Muhammad tidak mungkin berbuah yang tidak baik, karena dia bergelar Al-Amin dari kecil. Tidak ada satupun narasi, oh iya dong, Nabi Muhammad tidak ada satupun dalil yang menyatakan beliau itu memiliki perbuatan buruk. Bahkan beliau dipercaya sebagai rahmatan lil alamin, bahkan bergelar Al-Amin ya. Nah, kemudian sebelum dia jadi rasul, dia sudah bergelar Al-Amin. Nggak pernah kayak Paulus membunuh, menyesah. Diam dulu. Cikal bakal Muhammad dari situ. Sebentar, Cikal bakal Muhammad ini. apaan sih kok cikal bakal Nabi Muhammad? Saya mengasih tahu perbandingan antara Paulus dengan Nabi saya. Oh, Nah, berarti sementara bisa dibandingkan Paulus, dengan ayat itu Nabi Anda.
Apa sih? Saya lagi ngasih tahu apa kata sih? Yesus bahwa tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Muhammad pohonnya udah baik dari awal, Oh, keturunannya berarti baik-baik. maksudnya Tidak kan mungkin Anda buahnya Anda buruk. menyandingkan dengan ayat itu Diam Nabi yang dulu, ini lagi saya bacakan kata Yesusnya. Anda pengikut Yesus nggak? Dengerin iya, kata kelamaan, Yesus Mbak. ini. Ini Satu hari ini aja sekalian. Rifa sedang membacakan firman Yesus kepada Anda. Tuhan Anda sedang berfirman kepada Anda. Dengarkan Tuhan Anda ini. Tuhan Anda lagi bicara. Diam. Iya, Nih ya, satu Tuhan Anda harian mengatakan. aja sekalian. Tuhan Anda sedang berbicara, Pak. Mencesatkan. Diam dulu ya. Nih ya. Kemudian apa kata Yesus ya? Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Gimana mungkin Paulus pohon buruk bisa berbuah baik? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Lah, kok tiba-tiba bisa ada Farisi munafik, ahli Taurat sesat dari kalangan Farisi dipilih jadi rasul, ngaku sejak dalam kandungan sudah dipilih jadi rasul, dan itu pun hanya menginjili orang-orang di luar Bani berkulub, Bani tidak berkulub, yaitu orang Romawi. Mbak, ayat mana saja yang Anda percaya di dalam Saya Alkitab? sholat dulu ya guys. Mbak, Saya akan mempercayai semua ayat-ayat yang Yesus katakan, karena kebanyakan ayat-ayat yang Yesus katakan itu sejalan dengan ajaran Islam. Alfi, Uni titip dulu ya. Saya juga mau sholat di sini sudah komat ya. Mencerdaskan, silakan. kalau bicara bawakan data, bantah semua argumen saya pakai data. Jangan pakai perasaan, Iya jangan baper, dong. jangan pakai rasa sakit hati ya. Oke, aku sholat Ya. zuhur dulu. Silakan. Iya, tanggapi aja dulu Uni sebelum. Iya, begini masuk saudara. Ya, saya sudah mempertanyakan kepada dia, kepada Uni tadi, bahwasannya ayat mana saja yang Anda percaya di dalam Alkitab itu. Katanya semua ucapan Yesus. Berarti tidak secara langsung dia mengimani Alkitab, mempercayai Alkitab, di mana di situ ada ucapan Yesus, langsung ada ucapan yang melalui murid-murid Yesus, ada ucapan melalui Rasul Paulus, ada ucapan melalui Nabi Musa juga, banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Artinya di sini adalah umat Islam mempercayai sebagian dari isi Alkitab. Perbandingannya, apakah umat Kristen mempercayai satu titik di dalam Al-Quran? Tentu tidak. Kenapa begitu? Karena umat Kristen mempercayai bahwasannya tidak ada lagi kitab suci setelah Alkitab ataupun Nabi. Dia tadi mengatakan ada nabi palsu yang dituduhkannya kepada Paulus. Itu salah. Paulus itu ada di dalam Alkitab. Sementara nabi palsu di luar Alkitab. Berarti itu yang palsu. Coba buka Paham sesederhana itu. iya, Simple. coba buka Prakis pasal 13 butir pertama. Silakan. Silakan dibaca. Oke. Pada waktu itu, dalam jemaat Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius, Menahem, dan Saulus. Kalau nggak ada lagi nabi setelah Yesus Masiah, 5 orang ini siapa? Bisa besarkan layar Alfios? Di situ yang dikatakan siapa orang itu? Bisa besarkan layar Alfios? Baca Prakis pasal 13 butir pertama. Di sini ada Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, serta Saulus yang disebut sebagai nabi dan pengajar. Kalau nggak ada nabi setelah Yesus Masiah, anaknya Maria, ini siapa 5 orang ini? Ngaku-ngaku nabi palsu. Anda dengar tidak yang saya katakan? Setelah Anda bilang tadi kalau ada nabi, setelah Alkitab kalau ada nabi, Anda bilang tadi nggak ada nabi setelah Yesus. Anda yang bilang. kau baca itu di dalam Alkitab apa bukan? Anda bilang tadi nggak ada nabi setelah Yesus. Jangan Yesus inkonsisten. Itu kan Mesias Jangan yang inkonsisten. diurapi. Mesias. Harun juga diurapi. Ya, yang bilang tidak diurapi siapa? Nah, apa unggulnya? Apa lagi bedanya? Oh, unggulnya. Unggulnya itu Yesus. Host mana host bisa Unggul besarin dari layar segi Alfios? apa? Anda mau pertanyakan unggul dari segi apa? Oke. Mungkin untuk tipikal kelas Anda yang berada di fase Udah, leveling jangan kelas pakai 2. standar logika cacat. Silakan. Anda kan mencerdaskan nih. Bisa nggak kita ke Efesus pasal 3 Silakan 14? kamu baca saja, jangan banyak bertanya. Silakan dibaca. Enggak, aku nggak akan ada pertanyaan di sini. Tunggu. Oh. Ini hostnya mana ini ya? Belajar. Ini hostnya mana ini? Iya, Anda kan mencerdaskan bangsa nih. Host.
Sudah baca Host, saja. Lama udah, kamu. aku nggak bisa modal baca doang. Aku harus nunjukin data biar 1.500 orang ini bisa melihat. Host, Iya, itu kan host, kalangan Anda. Kalau Kristen sudah tahu itu. Silakan dibaca aja. ya, host bisa Hostnya besarin layar sholat bang, Alfi. dibaca aja bang. Hostnya sholat kayaknya. Oh, nggak bisa, Dibaca aja Alfi bang. harus tampilin data juga. Ya, buat kalangan Anda paham tidak masalah sih ditampilkan. Tapi kalau orang Kristen dia sudah tahu. Anda baca Oh, saja yakin? dia sudah tahu. Yakin udah tahu? Silakan dibaca, kan dibilang Oke. dibaca. Aduh. Efes, Ini bang mencerdaskan ini belum lupa juga ayat ini bang. Silakan dibaca. Aduh, Bang Alek, malam noise. Bang Alfi, bang Noise, Alfi Bang baca Alek. aja. Dia baru dengar malam juga bagi nih. waktu begini. Baca. Bang Alek, noise, Bang Alek, noise, Bang Alek. Iya. Kasihan YouTube orang Bang Alek. Siap. Mohon maaf nih, mohon maaf. Pada Efesus pasal 3 butir 14, ini perikop doa Paulus. Apa dikatakan di sini? Itulah sebabnya aku Paulus sujud kepada Bapa. Bapa di sini sang Bapa yang berada di surga atau kepada Yesus itu sendiri. Oke, Bapa itu hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, yang kekal bersama Allah itu sendiri. Dia sujud kepada siapa? Kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kan begitu. Jadi, Oh, jadi yang mati di tiang salib itu sang Bapa. oh, kalau sang Bapa itu hakikat keilahian Yesus. Simpel, nggak usah lari ke hakikat. Simple. Yang mati Kamu jangan di tiang lari ya salib. dari apa ini topik Loh. ini ya. Yang lain jangan Loh. ribut ya. Ini dalil ada distorsi, bre. Silakan. Aduh, kok malah. Nah, tunggu ya. Hosea besarin layar. Ku tampilkan distorsi di mana ada tangan-tangan jahil yang mencoba untuk mengubah kitab yang ada katakan suci, tapi menurut saya ini kitab yang gagal suci. Kitab yang Anda katakan suci, menurut saya ini adalah kitab yang gagal suci. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Iya. Hati-hati, Jangankan hati-hati. Kamu, Nah, saya pun Anda- menganggap Anda kitab cerdas kamu kan? tidak Anda bukan cerdas kan? kitab. Jangankan Tidak. kitab ya, bukan buku juga. Aduh. Anda Masa cerdas kan? Standar cacat cara berpikir Anda yang dipakai, nggak usah dong, nggak perlu itu. Santai. Yang menyuruh Anda mengimaninya siapa juga? Aduh. Nah, menjelang pembuktian original teks 314, sekarang simpel aja. Prakais pasal 13 butir pertama tadi. Pada saat Anda katakan gak ada lagi nabi setelah Yesus, jadi 5 orang di sini nih nabi palsu. Anda pahami setiap apa yang menjadi penjelasan orang. Anda pernah mendengar tidak tadi saya 2 kali atau 3 kali mengatakan Coba di dia luar mencerdaskan. Alkitab, itu adalah yang nabi palsu yang mengaku nabi. Oke. Dan Yesus itu Coba diam. adalah Mesias. Di luar Alkitab itu nabi palsu. Oke. Coba diam bentar ya. Ini 1.500 1.400 Diam. orang yang nyimak. Entah Alfi yang salah dengar atau Anda yang lupa, ya. Benar nggak kawan-kawan yang di bawah? Alfi mendengar dari bawah, dari mencerdaskan ini dia ngomong, gak ada lagi nabi setelah Yesus. Ya Jadi iya, kalau memang nggak ada iya. lagi- Yesus ini kan kabar gembira, firman Allah. Ya, nggak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Alkitab. Gak ada lagi Anda nabi tahu setelah tidak? Yesus kan? Gak ada lagi Makanya nabi Anda setelah perlu Yesus kan? belajar, jangan. Aduh, ya. Simpel, gak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Berarti 5 orang ini nabi palsu ya? Loh, Alkitab itu kabar gembira, Yesus itu kabar gembira. Ya. yang dibahas nabi bung, bukan evangelion. Iya, nabi itu penutupannya di mana? Setelah Alkitab sudah selesai, final. Iya, Setelah kalau Yesus, Yesua anak Maria itu nabi terakhir. Ini 5 orang ini yang dikatakan nabi dan pengajar ini nabi palsu ya? Yang Anda baca di dalam Alkitab apa di luar Alkitab? Loh, ini dalil ini 5 orang ini kehidupannya setelah Yesua bung. Ini 5 orang ini setelah Yesus bung semua bung. Mau 5 orang, mau 10 orang di luar Alkitab apa dalam Alkitab yang kau baca itu? Loh, ini parameter apa Kau ini? jawab aja lah di dalam Alkitab, bos. Loh, Jawab. kalau Anda katakan di luar daripada Yesua anak Maria adalah nabi palsu, 5 orang ini siapa? Yang nabi palsu. Ini Loh, dari mulut dia sendiri tadi mengatakan kan kawan-kawan, setelah Yesus itu nggak ada lagi nabi. Jadi 5 orang setelah Yesus ini siapa? pahami, Yesus itu bukan sekedar nabi.
Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Cuk. Tuhan. Aduh ya Allah, ya Karim. Anda katakan setelah Yesus atau anak Maria itu nggak ada lagi nabi. Itu kan nabi-nabi Yesus yang dipanggil oleh Yesus, yang dipilih oleh Yesus, nabi-nabi siapapun, mau Paulus ke, Berarti mau ada Musa. nabi lagi setelah Yesus kan? Hah? Berarti ada nabi lagi setelah Yesus Iya, kan? setelah Alkitab. Alkitab itu kan firmannya Yesus semua, firman hakikat keilahian Yesus semua. Apa? Setelah ini? firman Yesus tidak ada lagi. Anda paham tidak konteks iman Kristen? Hah? Jadi firman kehakikatan yang Anda bilang Alkitab ini yang bagian daripada Tuhan Anda ini boleh diedisi dua kan gitu? Apa? Ini boleh diedisi dua kan? Di edisi 2? Iya. Di edisi Iya. 2 bagaimana maksudnya? Ini lihat lihat, boleh nggak direvisi gini nih? Direvisi, revisi. Iya. Oh, boleh Anda mau dong. saya? Kenapa Oh tidak? boleh. Berarti firman atau ucapan Tuhan itu boleh diubah-ubah manusia gitu ya? Boleh. Tapi Wih, kan luar maknanya sama. biasa, luar biasa. Nggak Kawan ada Alfi kurang cuma makna ada ya. sepapan. Oh, yakin nggak ada kurang makna? Oh, yakin. Ayo. Gimana? Anda punya biblos di sana? Enggak, kamu aja. Ayo, Oke. silakan. Aku nggak tahu gimana cara nunjukinnya. Buka Yesaya 53 butir 9 sekarang. Coba. Iya. Kita uji. Ya, Buka uji. Yesaya 53 sekarang. 53 9. Buka. Saya tidak ada Alkitab loh. Saya lagi di tempat kerja loh. Gak bisa. Ini harus membandingkan dua versi terjemahan. Ya, silakan Anda baca kan. Satunya Anda baca, satunya lagi. Oh, di dalam terjemahan baru Keluaran 1974 edisi pertama terjemahan baru. Yesaya 53 butir 9 itu berbunyi orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Nah, ini cocok logi korup terjemahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dalil yang tertulis pada Lukas pasal 23 nomor punggung 33. Dan pada faktanya, LAI mengeluarkan Bible edisi kedua mengubah kata penjahat-penjahat di sana menjadi dan dalam makamnya dia di antara orang-orang kaya. Informasi ini nggak valid, boleh dilihat sendiri. Dan ini boleh diubah. Yang diubah kata apa? Nah, tengoklah. Penjahat sama kaya. Nickname dia mencerdaskan, tapi waduh. Apa kamu? Makanya buka Biblos bre. Gitu. Enggak. Kamu tinggal tampilkan ini loh Bang. Yang di sini ini kata-katanya yang diubah. Yang ini. Gitu loh. Gak bisa kawan-kawan dialog sama dia. Dia modal suara doang, bunyi-bunyian. Makhluk kelas Dia 2. juga paham kitabnya sendiri, Bang. Tidak paham kitabnya sendiri dia itu. Mau cerdaskan bangsa katanya. Dia sendiri tololnya nggak ketolongan itu. Udah, kita ngalah aja. Cuma tampilkan askada. Silakan aja hujat Mas. Enggak peduli saya. Anda merasa Nanti terhujat? dia paham kitabnya melalui abang, bukan melalui dia sendiri. Kamu banyak kali apamu. Enggak usah curhat. Anda merasa terhujat? Definisi hujat itu apa sih? Definisi hujat itu apa? Coba. Ya, kata kawan Anda kan dia tidak memahami kitabnya, itu kan hujatan. Belum tentu apa yang dipahami dia itu sama dengan pemahaman saya. Memangnya dia pangkatnya apa? Kok bisa mengatakan bahwasanya dia tidak mengerti kitabnya sendiri? Pangkat dia apa? Saya orang Muslim pun memahami makna dari kitab Anda. Kok Anda nggak memahami kitab sendiri loh? Kamu aja belum beres. Saya tanya kamu sekarang bisa nggak? Kamu jawab. Bang mencerdaskan ngobrol sama ini aja Bang, ponaanku nih. Ponaanku. Coba apa katanya? Coba ngobrol sama ponaanku aja. Anda tadi yang mengatakan bahwasanya saya tidak mengerti dengan kitab saya boleh tanya nggak sama dia tentang keimanan dia? Bisa nggak dia jawab? Jangan, di atas ini orang dewasa. Anda ngobrol sama ponaan saya kamu aja. Kamu aja ya.
Kamu iya nih sama Enggak, ya ini. kamu aja saya tanya ya. Aduh. Kamu punya agama tidak? Punya? Iya, saya bukan ateis, saya beragama. punya. Apa? Punya? Saya Ajaran beragama, yang kamu bukan punya di dalam agama kamu itu ajaran dari mana? Ada ajaran dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kenapa? Dari mana Anda tahu bahwasannya yang mengajarkan di agama kamu itu bahwasannya yang mencipta langit dan bumi? Ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuznya. Kehidupan di bumi ini sebelum terciptanya sudah tertulis dari terciptanya manusia. Ya, oke. Yang Anda baca itu apa itu? Buku apa itu? Tidak membaca karena itu adalah ajaran Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu apa itu? Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah firman Allah yang telah tertulis segala macam kehidupan firman Allah dari mana? terciptanya kehidupan ini. Firman Allah dari mana? Firman Allah dari mana? Percuma bang, udah bang, percuma bang Alek, biarin aja. Oke, firman Allah itu dari mana itu? Sama, udah bang Alek, jangan bang Alek, jangan. Mas, Itu pertanyaannya. Anda Alkitab wajib dari mana? Itu mempertanggungjawabkan kalau Anda punya iman, mempertanggungjawabkan iman ya. Jangan seperti pengecut. Ketika Anda ditanya, Anda tidak mau menjawab. Aduh. Yaudah bahas Al-Quran deh sama saya yuk. Ini spesi kita. Oke. Oke, mantap. Rekonstruksi kitab suci mau nggak? Rekonstruksi. Jelaskan. Aduh, kok tadi ditanya malah diam, sekarang ngerocos. Aduh. Oke, saya Uni saya tanya ya. Al-Quran jangan nanya dulu, bentar katanya dulu, itu diam firman- dulu lu, firman diam dulu. Tuhan. Nanya-nanya lu emang kantor Katanya polisi. firman Ya kita Tuhan. jelasin ya. Itu Oke firman teman-teman Tuhan ya. itu dari mana? Diam dulu mencret. Diam dulu mencret. Orang lagi ngomong juga. Lu nggak ngerti apa itu firman Tuhan? Apa arti firman coba? Ditanya balik nanya, Cici. Ya lu ngerti nggak? Arti firman tahu nggak artinya apa? Mencer atau nggak arti firman? Minimal ketika lu ngomong, lu ngerti apa yang malah tanya balik. Cici, yang mencer. lagi. Jangan pakai cie-cie, itu pengalihan karena lu nggak mampu jawab pertanyaan. Lu ngerti nggak artinya firman apa? Tanya satu aja pun sudah protes. dia. Coba saya jawab pertanyaan kamu, terus kamu jawab pertanyaan saya apa? Kamu tanya apa? Ayo. Anda dulu, saya sudah ditanya selama 1 jam ini. Iya, apa? Pertanyaan kamu apa, mencret? Kawan Anda tadi mengatakan bahwasannya dia mempunyai agama dia bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu, saya tanya, Al-Quran itu dari mana? Dari firman Tuhan katanya. Firman Tuhan Firman dari Tuhan mana? artinya apa? Firman Tuhan Ya dari ngerti mana? nggak? Pertanyaan lu tuh aneh. Firman Tuhan dari mana? Lu PA. Ketika Bisa ada yang jawab mengatakan bahwa Rifa berkata, kata Rifa dari apa? Dari siapa? Kan pertanyaan PA gitu loh. Itu sama kayak lu bertanya pisang Kalau berbuah dari mana pertanyaan gitu loh. PA, Anda jawab, Iya. bisa kan? Bisa jawab Loh, tidak? jelas-jelas firman Allah adalah perkataan Allah, sumbernya dari Allah. Nah, perkataan sekarang saya Allah. tanya, Kata siapa apa definisi perkataan firman? Apa Kata definisi siapa? firman? Kata Al-Quran Al-Quran, itu Al-Quran yang katakan. perkataan Allah, kata Al-Quran yang katakan. Sekarang saya tanya apa arti Al-Quran yang firman? katakan. Saya Al-Quran itu tanya siapa yang arti tulis? firman apa? Mencet jangan. Oke. Kalau lomba bodoh-bodohan Siapa yang kamu tulis? menang. Oke, lomba Siapa yang bodoh-bodohan tulis? ya. Zaid bin Sabit. Hanya satu saya tanya. Sudah Zaid bin menolak. Sabit. Oke, siapa yang menulis Oke. kitab Ibrani? Oke, belum. Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Bertanya dijawab kan? Belum Siapa penulis sampai kitab 5 Ibrani? menit Anda ditanya. Saya sudah 1 jam loh. Takut Loh, ya. Mana ada? Kamu tidak pernah saya Takut ya. tanyai loh. Bullshit. Saya tidak pernah tanya sama kamu Takut barusan. ya. Saya iya takut. Takut Saya ya. takut sama kamu. Saya takut ketularan PA. Iya takut. Aduh, kasihan. Anda tidak bisa Ngaku kasihan. mempertanggungjawabkan iman Anda. Kok tidak Susah. bisa mempertanggungjawabkan iman Oke, saya? kalau Iman Anda saya bisa, tuh bisa. berdasar Saya tanya dasar Al-Quran lah. Tunggu dulu dong. Nanya-nanya Aduh. mulu lu ditanya balik lu tepar mencret lu ya.
Cimencer ini bertanya sesuatu yang bisa menelanjangi keimanannya. Dia tanya gini, firman Allah itu dari siapa? Kan PA pertanyaannya. Itu perkataan Rifa bukan? Iya, perkataan Rifa dari mana? Ini pertanyaan nggak guys? Anak SD aja tidak akan mungkin bertanya hal seperti ini, Mencer. Ya kita lanjut, kita bahas transmisi kitab suci ya. Selanjutnya ya. Mencer, di mute dulu, saya mau menjelaskan. Kita mau di sini ilmu ya. Kita di sini bukan lomba bodoh-bodohan. Kalau lomba bodoh-bodohan kamu menang. Iya, kamu menang. Kamu menang. Oke, kamu menang. Lomba bodoh-bodohan kamu menang. Baik teman-teman ya. Dari mana Anda tahu bahwasanya itu firman Allah? Dari mana? Ukurannya apa? Teman-teman harus paham ya. Ada orang-orang yang tidak mengerti istilah agama samawi. Agama samawi beda dengan agama bumi. Agama bumi adalah agama yang muncul dari manusia yang adalah konsepnya kemudian dijadikan sebuah pijakan agama. Nah, konsep isinya akan tetap sama. Konsepsi dan konsep itu berbeda. Saya sedang ngasih ini dulu, Mencret. Banyak lagu-lagunya. Kenapa sih? Mencer, orang berbicara kebenaran gitu, kayak kamu ketakutan orang oten tuh bakalan jadi mualaf gitu, takut punah ya. Jadi gini ya, si Mencer ini nggak paham definisi kata wahyu yang adalah dari kata wahaya. Kata wahyu itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang bukan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani artinya apokalipsis atau penampakan. Hantu juga bisa dipenampakin ya. Kalian tahu nggak penampakan yang ada di TV-TV itu juga apokalipsis, itu penampakan hal-hal goib gitu ya. Itu bisa itu ya. Nah, kalau wahyu tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Hantu-hantuan tidak ada kaitannya. Karena wahaya ini asalnya dari kata apa? Sebelum Quran datang itu dimaknai sebagai komunikasi. Maka ada dalam sebuah syair bahasa Arab bahwa kata wahaya dipakai untuk komunikasi antara onta jantan dengan onta betina. Jadi komunikasi itu tidak mesti harus bersuara, tidak mesti harus bisa juga dengan gestur. Nah, makanya wahyu itu bisa juga ditanamkan ke hati para nabi. Contoh, apakah segala sesuatu yang didengar itu adalah harus suara? Tidak guys. Contoh, coba kalian berbicara di dalam hati. Apa kalian mendengarkan suara hati kalian? Kalian dengar tapi tidak berupa suara yang kalian dengarkan. Nah, ini yang tidak dipahami sama oten laknatullah, oten-oten kopla, oten-oten yang nggak belajar gitu loh. Udah nggak ngerti apa firman Tuhan ya kan. Nah, jadi mereka tidak mengerti definisi etimologi dulu, karena mereka mendapatkan terjemahan yang sudah terjemahkan, diputar-putar sama orang-orang yang yang bahkan tidak punya kapasitas dalam memahami kitab suci itu. Contoh, yang berkapasitas memahami kitab Torah ya orang Israel. Karena bahasa kampung mereka. Mereka punya cara memahaminya. Dari mana mereka tahu cara memahaminya? Dari Talmud. Mereka punya itu yang disebut dengan Torah CBLP, penjelasannya. Sama ketika kita Al-Quran, kita diberikan kepada kita, tidak semua orang-orang itu akan paham secara esensi isi Al-Quran. Hikmahnya nggak akan dapat. Bagaimana mungkin orang belajar dengan orang tidak belajar bisa sama? Nggak mungkin. Jadi Al-Quran itu akan mudah dipahami oleh orang-orang yang belajar. Contoh, ketika ada orang yang bahasa Indonesia aja dia gagal paham, terus tiba-tiba dia so tahu tentang bahasa asing, seperti si Mencret ini. Ketika firman Tuhan aja dia nggak paham, anak manusia sama anak Tuhan aja dia nggak ngerti bedanya apa. Ketika antara Tuhan dan manusia dia tidak mampu membedakan, terus tiba-tiba ngomong sama kita bahasa Indonesia aja dia gagal paham. Bayangin, bahasa Indonesia aja dia tersesat jauh. Ya kan? Mbak, nah, coba kamu definisikan substansi. Apa arti substansi? Ya, substansi kita bahas ya. Apa arti substansi? Substansi. Nah, wahyu Allah, wahyu substansi gitu. Ditanya apa di substansi wahyu gitu. Sesembahan Anda itu apanya sesembahan Giliran Anda, kita tanya sama dia yang keluar dari mulutnya dia ngerti apa enggak. Buat apa kita diskusi sama orang yang bahkan apa yang keluar dari lidahnya dia nggak ngerti, coy. Makanya udah cukup. Saya tanya arti firman Tuhan itu apa, lu nggak jawab dari tadi, padahal itu adalah ilmu umum yang dipahami oleh nenek kiper pun tahu tuh. Nenek yang jadi kiper sama nenek yang jadi striker aja paham apa
arti itu firman Tuhan. Lu juga nggak ngerti. Menghibur diri banyak kali, Mbak. Iya. Kamu yang menghibur diri, Mas. Iya, kamu yang menghibur diri. Orang semua tahu di bawah kok kamu yang menghibur diri Iya. dari tadi. Aneh dia ini ya. Bahwa Tapi tentang satu pertanyaan Al-Quran, saya ya. tentang firman Tuhan. Lu ngerti firman Tuhan apa? Perkataan Rifa sesembahan ya. Anda, Wahyu Apa itu, sih Mbak? perkataan Rifa? Perkataan Astaga. Rifa adalah perkataan. Dari mana perkataan Rifa? Kan PA, masa dari sumur? Bang Alek, Apanya Mes. Mes, Bang Alek. Bang Alek, Mes, Bang Alek. Teman-teman ngerti nggak? Itu pertanyaan Rifa ya? Perkataan Rifa ya? Iya, perkataan Rifa. Dari mana perkataan Rifa Apanya datangnya katanya? sesembahan Anda Wahyu itu, Mbak? Coba. Bisa jawab tidak? Apa sih? Apanya sesembahan Anda Wahyu itu? Apanya? Apanya sesembahan? Apanya? Lu tau nggak arti Wahyu dulu? Tau nggak arti Apanya Wahyu? sesembahan Anda Wahyu itu, Mbak? Giliran saya Jawab. tanya kelaminnya Yesus, apanya Yesus? Astaga. Nah, Aduh. itu baru jelas tuh pertanyaan tuh. Wahyu apanya sesembahan Anda? Tahu nggak arti Wahyu? Ya, jawab. Kalau kelamin adalah alat yang vital di tubuh manusia yang fungsinya memiliki fungsi-fungsi khusus seperti buang air besar dan juga untuk bereproduksi. Maka dia disebut sebagai alat kelamin karena dia membedakan gender atau kelamin antara manusia. Alat kelamin ini dalam bahasa Anda medisnya kan disebut dengan tadi penis. mengatakan, Nah, Anda Tuhan Anda tahu berpenis. Pertanyaan saya, apakah penis ini adalah Tuhan? Itu baru Sesembahan pertanyaan Anda yang itu jelas ada tuh. dari wahyunya. Lantas saya tanya, wahyu itu apanya sesembahan Anda? Anda tidak Ya, mampu ngerti nggak arti menjawab. wahyu? Ya, ngerti nggak arti wahyu? Aduh, Ih, arti wahyu aja nggak tahu. Lucu deh. Apanya Lucu-lucu. sesembahan Anda Wahyu itu, Jijik Mbak? deh gua. Lu bilang gua lucu, gua jijik Apanya bilangnya lu. sesembahan Anda Ngerti Wahyu juga itu, nggak? Mbak? Ya, Bisa wahyu nggak artinya Anda apa? Ya, mempertanggungjawabkan? mencret. Kamu ngerti nggak? Aku nggak mau. Udah. Kamu menang lomba bodoh-bodohan, kamu menang deh. Yaudah, aku kalah. Aduh, Mbak. Kalau lomba Makanya bodoh-bodohan pengen kamu menang lah. diskusi, ya.